Nah kalau boleh tahu ya Pak Mas Rufi, untuk perbedaannya dari mulai pacu, HBA dan juga equestrian itu tuh kuda tuh harus ngapain, terus kemudian atletnya juga harus seperti apa? Betul. Nggih, Mbak Kiki. Kalau secara umum berkuda, olahraga berkuda iya, cuman masing-masing memang punya punya kekhususan, Nah itu punya gitu. yang bikin penasaran. Betul. Kalau pacu itu memang dituntut, diharapkan itu lari secepat-cepatnya, kan begitu kan? Jadi cepat-cepat kayak balapan gitu. Oke. Ya, jadi unsur itu, unsur kecepatan, unsur ya semuanya sih. Cuma pertama unsur kecepatan. Okay. Ya. Nah, kalau di HBA tidak menuntut kecepatan tapi ketangkasan. Ya, dia naik kuda, mau naik kuda sambil mana? Gitu ya, dan unsur senahnya tadi ya. Ya, kalau di equestrian itu sama, jadi ketangkasan, kecerdikan, ada ketepatan waktu juga pasti itu. Mereka dari dressage yang jalan, ada rintangan sampai pada jumping. Ya sama, ada unsur kenikmatan, ada kesenangannya, ya seperti itu. Jadi kalau pacu itu memang dituntut terutama untuk ketangkasan larinya. Tapi kalau HBA di samping kuda itu harus mampu menyatu dengan si atlet untuk memanah, sama dengan equestrian. Jadi kuda yang tangkas bisa lompat, ya kalau dilihat TV seperti itu ya luar biasa itu. Ya itu butuh keahlian dan ketasan seperti itu Mbak. Jadi kayak harus ada kerjasama antara atletnya dan juga kudanya. Betul, harus menyatu memang. Harus menyatu ya. Pengalamannya dari event-event sebelumnya gitu ya, pernah menemukan nggak mungkin ada si kudanya ini kayak apa bahasanya kita tuh kayak bad mood gitu? Pernah nggak Pak? Maksudnya dia punya hubungan khusus gitu ya. Jadi kudanya ini kayak wah latihan udah keren nih gitu, tapi pas mau tanding dianya kayak nggak mau atau seperti apa gitu. Betul. Pernah nggak punya pengalaman? Ya Mbak Kiki, ini kebetulan dari pengalaman kemarin. Jadi anak-anak latihan, yang atlet maksud saya, latihan sudah luar biasa semangatnya, mulai dari persiapan Lumajang sampai di sana itu luar biasa latihannya, semangatnya. Tapi ketika hari ya tanding, ya namanya semua itu semua harus mendukung. Jadi semangat iya, kemudian kondisi kuda juga, mentalnya juga harus kita jaga. Ya kebetulan iya sih kemarin pengalaman. Jadi ketika sudah siap, artinya sudah siap, sedikit ada beban mungkin dari kuda. Si kuda ini sempat mentalnya down, mentalnya down. Ya ini ya otomatis ya, karena kami juga mempelajari jadi mungkin ada sesuatu si kuda ini ada sesuatu yang kurang berkenan barangkali ya. Mungkin dari perlakuan bisa, mungkin dari kondisi bisa, kan itu kan. Mari dari lingkungan bisa. Ya ini akhirnya kami sempat sedikit merasa beban juga pada si atlet. Ya biasa Mbak Kiki, namanya atlet kan maunya kan tampil fake, tampil prima, tapi karena kondisi kuda waktu itu tidak memungkinkan, ya akhirnya tidak bisa maksimal. Ya ini pengalaman juga di equestrian. Jadi sempat dua atlet itu menangis, dia sudah siap, tapi ya ini kuda yang kudanya dia jadi seperti kayak kudanya yang bad mood justru. Iya betul, seperti itu Mbak. Ini ya terjadi, ya dipacu juga, ya ada sih seperti itu. Iya. Karena kan kita melihat kan lokasi Porprov ini kan bukan di Lumajang gitu ya, pasti di luar kota. Jadi kan pasti ada perjalanan si kudanya ini diajak jalan-jalan gitu ya. Mungkin ada efeknya di situ juga gitu ya Pak ya. Biasanya kalau persiapannya, kalau yang tahun lalu di mana Pak? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Oh mungkin lebih deket ya kalau dari Lumajang gitu ya. Nah persiapannya untuk si kudanya ini supaya nyampe sana dia tetap fit gitu, tetap moodnya bagus gitu. Seperti apa Pak? Begini Mbak Gigi, jadi memang idealnya sebelum kita bertanding si kuda utamanya ya termasuk atlet itu sudah harus ada penyesuaian lingkungan. Makanya seperti kemarin
yang equestrian ini kita berangkat lebih awal karena memang beban kuda juga sama, situasinya di sana panas, kemudian dari segi lingkungan juga, ya akhirnya kita berangkat lebih awal biar di sana juga penyesuaian baik kuda utamanya maupun si atlet ini, seperti itu Mbak. Jadi jauh lebih semakin jauh jaraknya dari itu semakin bagus ya, tetapi itu tadi ya kita semua perhitungkan juga ya, di sana itu berbiaya kita, kandangnya sewa dan lain-lain. Iya. Jadi sebenarnya sih yang lebih bagus gitu ya lama di lokasinya gitu ya, jadi supaya dia bisa adaptasi gitu. Di sana pun juga masih latihan ya, kuda dan atletnya. Betul, harapan begitu. Jadi sebelum hari H, makanya semakin jauh semakin baik kan gitu kan. Pada latihan beberapa kali, walaupun kemarin ya kita cukup sih untuk terutama equestrian lebih awal. Sudah bisa latihan di sana, latihan latihan lokasi juga dan lain-lain. Alhamdulillah seperti itu Mbak Kiki. Iya, alhamdulillah juga bisa mendapatkan medali ya. Iya, ada 2 medali, perak dan perunggu kemarin. Perak dan perunggu. Yang pertama. Untuk yang pertama di event yang dipegang sama Pak Mas Rufi. Gitu. Dan baru masuk memang, berkuda itu baru masuk kemarin itu. Oh, baru masuk. Iya, baru masuk. Nah, kalau ini eventnya ini 2 tahun sekali. Kalau kemarin di tahun 23, sekarang di tahun 25. Nah, sebentar lagi udah tahun 25 nih Pak. Gimana ini persiapan dari Bapak gitu ya selaku Ketua Pordasi Lumajang dan juga Bapak ini kan Ketua Bidang Bina Prestasi Jawa Timur. Makanya kayaknya nggak kaget kalau Bapak ini membawa medali gitu ya. Apalagi untuk Lumajang gitu. Nah, itu persiapannya menuju Porprov 2025 itu gimana Pak? Begini Pak Kiki. Pertama kita harus banyak jam terbang. Ya, kuda-kuda itu sudah kita data, ini adalah yang kita persiapkan untuk Porprov. Baik di Komisi Pacu, Equestrian, kemudian HBA itu sudah kita prediksi. Karena kami kemarin pada tahun 2024 ya, itu kita sudah mengadakan Kejurkap. Jadi kejuaraan kabupaten untuk menuju ke Porprov 2025 ini. Ya, sehingga setiap ada event di Jawa Timur kami berupaya ikut, ya. Mulai dari kemarin di Bondowoso, ya, kita ikut kuda-kuda yang akan kita persiapkan, ya untuk uji coba ya. Kemudian kemarin yang terakhir kemarin di Jember, alhamdulillah kuda kita di Jember itu termasuk masuk kategori juara umum ya, karena medali Lumajang luar biasa banyak, jadi mengalahkan dari kabupaten yang lain untuk Lumajang di event-event uji coba tapi resmi itu mereka Kejurkap. Hari ini Mbak Kiki, hari ini besok kebetulan Pordasi Jawa Timur untuk yang pertama kali itu mengadakan Kejurprov hari ini di Kediri. Kami ada 11 tapi yang satu sekret karena kondisi mentalnya tinggal 10. Ini ada 10 kuda yang kita ikutkan di event Kejurprov Pordasi Jawa Timur, dan harapannya ya untuk uji coba, untuk melihat kemampuan ini kita persiapkan. Untuk yang equestrian kemarin di tahun 2024 sudah kita masukkan event lomba di Puncak Joyo, kebetulan di stablenya Bu Dokter ikut di sana. Puncak Joyo mana? Di Malang. Di Malang, di dekat Batu. Termasuk venue-nya Porprov 25 di sana nanti. Oh, jadi di sana. Betul. Karena yang akan datang kan 2025 kan di Malang Raya. Jadi di Batu, di Malang Kota dan Malang Kabupaten. Nah, kemudian yang tahun kemarin itu sudah kita uji coba. Kebetulan semua kuda equestrian milik Bu Dokter kita ikutan ke sana, sedikit kita fasilitasi. Lah untuk Pacu mengadakan Kejurkap kemarin kami, kebetulan di Kedawung. Kemudian yang HBA kebetulan juga mengadakan Kejurkap kemarin di JLT. Ya ini dalam rangka untuk persiapan untuk seleksi juga. Jadi dari kejuaraan-kejuaraan kita bina, termasuk yang hari ini kita kirim ke Kejurprov di Kediri, itu semua kuda yang sudah kita persiapkan untuk Porprov 2025 di Malang Raya.
Ya. Oke. Jadi kudanya ini nggak cuma diem atau latihan di Lumajang aja Iya, gitu ya, iya. tapi dia juga uji coba gitu, Betul. ikut lomba di Lomba, sana iya, gitu ya. iya. Istilahnya mah lomba gitu Iya, ya, Pak. iya, Iya. iya. Iya, Kejur Cup, terus Kejur Kejur Prof ya, gitu. hari ini Kejur Prof. Oke. Iya, iya. Dan si kudanya ini pun juga supaya staminanya terjaga Betul, gitu ya, Pak? betul. Jadi kuda itu latihannya harus rutin, Pak. Iya, harus rutin. Setiap hari harus keluar kandang. Minimal 2 minggu sekali. Ini minggu harus sekali. latihan lepas, latihan lepas. Iya, jadi nggak cuma di kandang gitu Oh ya. iya, kalau jalan-jalannya setiap hari malah. Setiap hari pagi sore jalan. Oh iya. Jadi memang kalau melihara kuda ya orangnya juga ikut jalan-jalan gitu Ya, ya istilahnya betul, gitu ya, ikutnya ya. nggak cuma kalau kita melihara sapi, kambing kan Iya. dia cuma ada di Iya, kandang iya, gitu iya, aja ya. betul. Tapi kalau kuda kita pun juga bisa ikut jalan-jalan Iya, gitu jalan. setiap harinya. Waktu ditunggang ya kita harus naik kuda untuk latihan draft ringan seperti itu.